Oke, saat ini kita akan mencoba membuat soal atau bank soal untuk persiapan ujian akhir semester atau untuk ujian kenaikan kelas ya. Yang pertama-tama adalah kita ketikkan dulu alamatnya, alamat dari web untuk portal ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dari sekolah lain bisa menyesuaikan namanya karena ini menyesuaikan dengan nama yang menyewa portal ini. Oke ya. Kita klik untuk alamatnya ya, kita klik ya, muncul seperti ini. Kita pilih Smart School. Oke ya, kita pilih Smart School. Nah, di sini muncul akun kita sebagai akun apa? Kepala sekolah, GTK, manajemen sekolah atau siswa. Kita akan mencoba untuk GTK. Jadi karena kita ingin membuat soal, maka kita klik untuk GTK-nya. Nah, setelah klik GTK, kita diminta untuk memasukkan nomor HP, nomor WA yang itu sudah didaftarkan, ya, yang sudah didaftarkan. Oke ya, jadi nomor WA ini kita pastikan nomor yang sudah kita daftarkan. Kita lanjutkan, klik lanjut. Oke, setelah ini kita coba untuk memasukkan passwordnya. Jadi kita coba untuk memasukkan passwordnya. Ya, jadi lebih baik password itu diketik di tempat lain dan kita tinggal kopas ya. Itu untuk biar tidak salah-salah terus. Nah, setelah kita masukkan passwordnya dengan benar ya, mestinya password ini kita dapatkan dari admin sekolah yang menangani untuk portal ini. Kita masuk. Oke. Ya, kita masuk seperti ini. Ya, kita masuk seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang harus kita pahami. Ya, yang atas itu adalah beranda, buku kerja, kelas, materi, ujian, transkrip, postingan, konsultasi, kolaborasi, perpustakaan, dan tata tertib. Oke. Di sini absen kelas adalah absen daftar kelas yang kita masuk di dalam jadwalnya. Ya, jadi kalau kita nggak masuk jadwalnya, kita tidak akan ada di dalam daftar kelas ini. Oke, kita akan khusus untuk membuat ujian, maka kita klik ujian. Nah, kalau kita sudah membuat bank soal, maka di sini sudah ada bank soalnya. Ya, sudah ada bank soalnya. Jadi di sini saya sudah membuat dua bank soal, tapi saya akan membuat bank soal lagi ya sebagai latihan untuk video ini. Ya, jadi klik buat bank soal. Ya, jadi ini misalkan Bapak Ibu kosong, klik buat bank soal. Nah, di sini kita akan disuruh membuat nama dari bank soal. Saya buat latihan. Ya, membuat bank soal. Latihan membuat bank soal. Demikian ya. Nah, terus untuk tipe ujian, soal ini mau kita buat untuk apa? Ya, misalkan kita mau buat penilaian akhir semester. Oke ya. Mata pelajarannya apa? Kita pilih mata pelajarannya. Biasanya kalau kita sudah dimasukkan di database-nya, ya, itu sudah tinggal milih aja. Kita tidak ngetik ya. Jadi di sini kita tidak bisa ngetik. Kita tinggal milih. Tingkatannya biasa kita pilih 10. Setelah ini kita simpan. Nah, di sini yang terbaru adalah ini ya, latihan membuat bank soal kelas 10. Oke ya. Karena kita ingin membuat soal, kita klik pada bagian yang bank soal yang mau kita tambahi soalnya. Oke, kita klik ya di bagian matematika ya, kita klik. Oke, nah di sini kita masuk ya, kita masuk ke dalam halaman di mana kita bisa memulai membuat soal. Nah, di sini ada sebagai catatan masih nol semua. Karena apa? Karena memang belum ada soal yang mau kita atau yang sudah kita buat. Oke. Di sini adalah pratinjo, itu kalau nanti kita sudah membuat soal, kita bisa melihat soal-soal yang sudah kita buat. Oke, kita klik untuk buat soal. Nah,
di sini ada dua pilihan. Ketika kita klik buat soal, ada dua pilihan, ambil dari bank soal atau buat soal baru. Oke ya, ambil dari bank soal atau kita buat bank soal baru. Misalkan kita sebelumnya sudah pernah membuat, berarti kita ambil dari bank soal. Tapi kalau kita mulai dari awal, benar-benar belum ada bank soal, kita buat soal baru. Oke, di sini kita memberi nomor kompetensi dasar. Misalkan untuk kelas 10 ya, E.1 ya. Untuk nomor kompetensi dasar ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan isi kompetensi dasarnya, misalkan eksponen dan logaritma ya, pelajaran matematika ini ya. Terus setelah ini levelnya mau kita buat level apa ya, tingkat kesulitannya apa, memahami ya. Bentuk soalnya apa, pilihan ganda, isi juga bisa. Terus di sini ada pilihan mau ada audio atau suara atau enggak, tidak. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sudah mulai untuk membuat soalnya ya. Lebih baik kita sudah menyiapkan dalam bentuk Word ya. Misalkan saya bentuk Wordnya seperti ini ya, bentuk soalnya seperti ini ya. Oke, bentuk Wordnya seperti ini. Saya tinggal memakai atau mengcopy ini ya, mengcopy ini. Oke, ini saya tampilkan dulu. Kita copy, kita masuk ke aplikasi yang tadi ya. Ingat, ini ada pertanyaan, di sini ada jawaban. Saya masukkan di pertanyaan. Nah, ini udah masuk ya. Nomornya nggak perlu kita isi karena nanti otomatis sudah ada nomornya. Oke ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah bagaimana untuk membuat grafik. Nah, bagaimana untuk membuat grafik? Nah, padahal di sini ada grafik. Ya, pada soal ini ada grafik. Oke, ada grafik. Ya, ada grafik. Kalau sudah ada gambarnya, kita tinggal klik, kita copy, kita kembali ke sini. Nah, kita klik mouse kita sebelah kanan, kita tempel. Nah, ini sudah berhasil. Oke ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, tapi kalau gambarnya terlalu besar seperti ini, bagaimana kita bisa memperkecil? Kita klik gambarnya, kita perkecil berapa? Kita perkecil 25 aja. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita perkecil 25. Jadi, kita bisa memasukkan gambar di sini. Ya, itu lebih cepat daripada kita pakai fitur gambar di sini. Kalau fitur gambar di sini, kita harus punya file. Ya, kita harus punya file. Padahal kita sudah punya bank soal seperti ini. Jadi sepertinya tidak perlu. Oke ya. Nah, sekarang kita untuk memberi suatu jawaban. Ya, kita memberi suatu jawaban atau di sini kita isi ABC-nya. Nah, lebih baik Bapak Ibu menggunakan snipping tool. Nah, ya. Kita pilih ya, snipping tool kita pilih. Oke. Ya, kita masuk yang tadi. Ya, oke. Kita klik logo snipping tool, new. Kita pilih yang A. Ya, kita pilih yang A, kita kembali ke aplikasi. Pilihan jawaban yang A. Kita klik mouse kita sebelah kanan, tempel. Nah, berhasil. Ya. Kita mau menambahkan pilihan yang B, kita tambahkan pilihan yang B, ya, kita tambahkan pilihan B. Kita kembali ke Word-nya, pilihan B. Ya, kita kembali ke Word-nya, pilihan B, misalkan di sini adalah pilihan B yang ini. Oke ya, pilihan B yang ini, kita kembali ke aplikasi. Begitu seterusnya sampai E. Ya, sampai E. Kita tambah lagi, kita kembali ke C. Ya, kita kembali yang C. Ini kembali ke aplikasi ini. Nah, terus yang D, kita masuk ke yang D, kita pilih yang D. Oke, kita kembali ke aplikasi. Ya, terus yang E terakhir ya, yang E terakhir karena kita hanya punya 5 jawaban. Oke, kita klik snipping tool. Oke, yang E kita masuk yang E. Oke, udah masuk.
Nah, sekarang kita ingin memberi suatu jawaban. Kita ingin memberi kunci. Ya, kunci jawaban benar adalah di sini. Kita pilih apa kuncinya? Nah, kuncinya di sini adalah yang C. Saya pilih yang C. Nah, kalau itu dirasa Bapak Ibu ingin membahas, kita masukkan pembahasan. Kalau nggak perlu, nggak usah, dikosongi aja. Ini option. Kita sekarang memberikan nilai. Oke ya. Nah, di sini adalah nilai soal nomor 1 tadi apa. Setelah ini kita klik buat soal. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini sudah ada keterangan satu soal pilihan ganda, 0 soal isi untuk jumlah soal 1 dan jumlah nilai soal ada 2. Oke ya Bapak Ibu, seperti ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita ada pratinjo. Kalau kita klik pratinjo, nah model soalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, langsung ada pilihannya sebagai kunci jawaban. Ya, oke. Kita lanjut ke yang kedua. Ya, kita lanjut ke kedua. Kalau kita lanjut ke kedua, kita tinggal seperti tadi buat soal. Nah, sekarang kita ingin tidak membuat soal, tapi kita ambil dari bank soal. Ya, di sini ada bank soal. Kita klik bank soal. Oke. Nah, bank soal seperti ini, kita pilih tingkat kelasnya. Karena saya baru membuat 10 berarti 10. Oke. Kita pilih daftar ujian. Saya pilih yang sudah saya buat, misalkan soal PAT. Ya. Oke. Nah, di sini sudah ada soal-soal yang pernah saya buat. Ini mau kita gunakan atau tidak? Nomor 1 sudah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ingin saya gunakan. Berarti saya klik untuk tanda lingkaran ini. Saya klik. Oke, yang ini juga saya klik. Oke. Ya, ini 2 soal ini yang mau kita pakai lagi dari bank soal. Ambil bank soal. Nah, ini sudah ada 3 soal. Ya, sudah ada 3 soal. Kita lihat lagi untuk pratinjonya. Selanjutnya. Oke, ya. Jadi ini sudah bank soal. Oke, demikian cara membuat mulai dari bank soal, cara membuat soal-soal. Nah, bagaimana kita sekarang ingin menjadwalkan? Ini belum bisa diproses oleh anak-anak karena belum kita jadwalkan. Kita masuk ke ujian lagi, fitur ujian. Ya, di sini ada jadwal ujian. Ya, di sini ada jadwal ujian. Kita klik jadwal ujian. Akan sekarang atau kapan? Oke. Akan, kalau misalkan akan datang, kita klik akan datang. Ya, kita klik buat jadwal. Nah, sekarang kita sudah memiliki bank soal. Yang di tempat saya tadi ada 3 bank soal. Saya pilih salah satu yang akan saya pakai, yaitu untuk latihan. Oke ya, ini bank soal latihan. Ya, jumlah soal PG berapa tadi? Ada 3. Ya, ini saya tulis ada 3. Oke, jumlah soal PG ada 3. Acak soal iya. Nilai KKM kita isi. Oke, selanjutnya ya, kalau sudah ini, sudah bank soal sudah kita pilih, jumlah soal sudah kita tentukan, jumlah soal otomatis ini ya, mengikuti ini, kita acak, KKM sudah saya isi, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ingin mengisi kapan? Besok. Ya, kan ini akan datang ini besok. Kapan? Jamnya, misalkan jam 8. Jam 8.00. Ya. Oke ya. Di sini harus sampai ada oke. Kita oke. Nah, baru masuk. Terus kita isi untuk waktunya. Waktunya dalam menit. Ya, 90 menit. Ya, 90 menit. Terus kelasnya, Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa kelas kalau memang Bapak Ibu itu sudah terdaftar di dalam jadwal kelas. Ya, kalau saya di sini hanya ada 2 daftar kelas, berarti ini hanya ada daftar kelas. Saya masukkan, saya pilih kelas mana yang mau kita uji. Kita pilih, misalkan 2D-nya kita pilih, oke. Buat jadwal kelas. Ya, data kelas berhasil. Ya, demikian Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal dari bank soal dan menjadwalkan. Kalau sudah menjadwalkan, kita tinggal tunggu proses anak mengerjakan sesuai dengan waktunya. Demikian Bapak Ibu untuk membuat soal
sebagai GTK. Semoga bermanfaat dan terima kasih.